Hebatnya lagi, prajurit-prajurit perangnya tersebut tidak disebutkan dari bangsa lain melainkan mereka anak-anak bangsa Acem yang ternyata sangat mahir berperang. Tetapi yang paling menakjubkan lagi dari peristiwa sejarah di atas, yaitu adanya kekuatan spiritual di kalbu seorang Ali Mughayat Shah dan Raja Ibrahim, panglima sekaligus saudara kandung, cita-cita tertingginya untuk menghilangkan penjajah yang mengancam kedaulatan bangsanya dengan menggunakan ideologi Islam. Alhasil, Aceh terbebaskan dari kolonialisme Portugis dan warisan kemerdekaan itu dilanjutkan generasi selanjutnya setahap demi setahap. Penyerangan dan wafatnya. Penyerangan ke Deli dan Aru adalah perluasan daerah terakhir yang dilakukannya. Di Deli meliputi Pedir, Pidi, dan Pasai, pasukannya mampu mengusir garnison Portugis dari daerah itu. Dalam penyerangan tahun 1524 terhadap Aru, tentaranya dapat dikalahkan oleh armada Portugis. Aksi militer ini ternyata juga mengancam Johor, selain Portugis sebagai kekuatan militer laut di kawasan itu. Setelah meninggal tahun 1530, ia digantikan oleh Sultan Salahuddin yang merupakan putranya sendiri. Sultan Ali Mughayat Shah adalah pemimpin rakyat Aceh dan pelopor kebangkitan Kesultanan Aceh Darussalam dengan sebenarnya. Setelah menyumbangkan seluruh hidupnya untuk bangsa dan agama, ia kembali ke rahmatullah pada malam Ahad 12 Zulhijjah 936 Hijriah, 6 Agustus 1530. Semangat jihad dan cita-citanya kemudian dilanjutkan oleh para pewarisnya sehingga pengaruh Kesultanan Aceh Darussalam di kawasan Asia Tenggara benar-benar nyata sejak masa itu. Catatan luar. Sebuah catatan oleh seorang ulama besar dunia Islam dalam abad ke-10 Hijriah, ke-16 Masehi, yaitu Syaikh Ahmad Zainuddin Asy-Syafi'i Al-Malibari, Al-Makhdum Asy-Syagir, dari Kerala, murid Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan pengarang Fathul Mu'in yang terkenal. Dalam karya sejarah berjudul Tuhfatul Mujahidin fi Badi Akhbar Al-Burtukalin, koleksi tandon bagi para mujahidin tentang berita orang-orang Portugis, Syaikh Zainuddin Al-Malibari yang wafat 1579 menulis. Dan mereka, orang-orang Portugis. Semoga Allah mengalahkan mereka mendatangkan berbagai barang dari negeri-negeri yang jauh. Mereka menjadi ramai dan bertambah banyak di berbagai kawasan. Para penguasa berbagai pelabuhan menuruti kehendak mereka, sehingga mereka sepenuhnya memegang tali kendali atas pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pelayaran hanya dapat dilakukan dengan jaminan keamanan dari mereka. Perdagangan dan kapal-kapal mereka bertambah banyak, dan sebaliknya, perdagangan muslimin di luar kapal-kapal dan benteng-benteng yang mereka bangun semakin merosot. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kota-kota pelabuhan itu selain Sultan yang mujahid, Ali Al-Asy, dari Aceh, semoga Allah menerangi kuburnya. Dialah yang telah menaklukkan Sumatera dan menjadikannya sebagai negeri Islam, semoga Allah membalas kebaikannya kepada muslimin dengan sebaik-baik balasan. Gimana menurut kalian? Kasih tahu di kolom komentar ya. Jangan lupa share ke teman-temanmu.